Kemuliaan kepada Allah di surga. Santo Petrus. Siapa sih yang tidak kenal dengan rasul yang menjadi martir di Roma dengan cara disalibkan terbalik itu? Hari ini adalah tanggal 22 Februari. Gereja Katolik merayakan pesta tahta Santo Petrus. Oleh karena itu, kita akan membahas secara khusus apa itu tahta Santo Petrus. Mengapa Gereja Katolik merayakan pesta tahta Santo Petrus, dan apa dampak tahta Santo Petrus bagi agama Katolik sampai sekarang? Tahta Santo Petrus. Sebelum Petrus menetap di Roma, ia sudah mendirikan gerejanya di Antiokhia di tengah kaum Yahudi dan kafir pada tahun 35. Ia mengembalakan umatnya di sana selama 7 tahun. Kemudian pada tahun 65, ia mendirikan gerejanya di Roma dan menetap di sana sebagai uskup yang pertama. Semenjak saat itu hingga saat kini, pengganti Petrus, yakni Paus, selalu tinggal di sana, di Vatikan di tahtanya. Ini dibahas khusus dalam Konsili Konstantinopel pertama. Saat ini Petrus memang tidak lagi di Roma secara fisik, melainkan di surga. Tetapi kursi Santo Petrus atau tahta Santo Petrus yang berupa sebuah wadah relikui masih tersimpan di Basilika Santo Petrus Vatikan. Wadah relikui hasil pahatan artis Bernini tersebut merupakan kursi kayu yang menurut tradisi digunakan oleh Rasul Santo Petrus. Mengapa Gereja Katolik merayakan pesta Santo Petrus? Karena ini adalah bentuk penghormatan kepada Santo Petrus sebagai wakil Kristus dan gembala tertinggi gereja yang mempunyai kuasa rohani atas segenap anggota gereja dan semua gereja setempat. Dari tahta di Roma, Petrus dan para penggantinya, yaitu Paus, memegang kunci dan mempertahankan persatuan gereja dalam ajaran iman dan moral. Kuasa Petrus ini sering disebut primat Petrus, dan ini diberikan langsung oleh Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Lihat Yohanes bab 21 ayat 15-19. Lalu apa sih dampaknya bagi Gereja Katolik saat ini? Dampaknya, Gereja Katolik tetap memiliki suksesi apostolik hingga saat ini. Itulah sebabnya, meskipun Gereja Katolik tersebar di seluruh dunia, di berbagai bangsa dan daerah, tetapi tetap satu dalam iman, pengajaran, tata ibadat, dan hierarki gereja. Dengan demikian, gereja sekarang sama seperti gereja para rasul dahulu dan akan tetap sama sampai akhir zaman. Kepada semua anggota Gereja Katolik di seluruh dunia, saya ucapkan selamat merayakan pesta tahta Santo Petrus. Tuhan memberkati.